Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah takdir yang sudah digariskan untuk kamu. Tetaplah tersenyum, oke? Dan ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini buat Scorpio. Takdir yang sudah digariskan untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, luar biasa. Ada 5 kartu. Di sini aku melihat ya, ada hal-hal yang membuat kamu harus merenung ataupun berdiam diri. Karena mungkin bisa saja dengan kamu berdiam, dengan kamu kayak merenung atau kamu menjauh gitu ya dari orang-orang yang mungkin merugikan kamu. Mungkin dengan begitu semuanya akan berubah. Ya, ini ada time for a nap. Waktunya kamu untuk tidur. Mungkin saja ada masalah yang mungkin yang kamu hadapi yang saat ini kamu lagi benar-benar sedih, mungkin dalam percintaannya kamu, di mana percintaannya kamu selama ini, kamu yang selalu berjuang, kamu yang selalu berkorban gitu ya untuk dia. Tapi sekarang aku melihat kamu menyadari inilah saatnya waktu aku untuk tidak lagi berkorban gitu loh. Tidak lagi untuk peduli kepada orang-orang yang mungkin mengabaikan aku. Ya, mungkin selama ini itu kau punya tujuan dalam hidup kamu dan itu kamu lakukan. Mungkin selalu ada buat mereka-mereka yang mungkin dekat dengan kamu, terutama mungkin pasangan kamu sendiri gitu ya. Namun inilah takdir yang terkadang harus kita jalani. Saat kita belum menemukan yang terbaik, di situ akan ada proses. Prosesnya seperti apa? Ya, kita ketemu dulu dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya kita gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tapi ternyata itu adalah sebuah takdir untuk kita lihat ya, kita dengar ataupun kita jalankan. Dan itu sebenarnya adalah pembelajaran buat kita. Sehingga mungkin nantinya saat kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin sesuai dengan yang kamu harapkan, di situ kamu sudah banyak belajar, oh aku harus bersikap seperti ini, oh aku harus begini atau begitu, sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia nantinya akan langgeng. Dan kamu akan tahu gitu loh, kalau seseorang itu benar-benar tulus sama kamu, dan kamu juga akan tahu orang-orang yang mana yang tulus, mana yang modus ya. Karena kamu sudah banyak belajar dari masa lalu kamu yang dimana kamu ketemu dengan orang-orang yang mungkin dulunya yang manipulatif, toksik dan lain sebagainya, ya. Nah ini, aku merasa kalau kamu itu benar-benar kayak seperti ya waktunya aku untuk menarik diri dari hubungan-hubungan yang toksik ya, dari hubungan-hubungan yang manipulatif ya, karena itu semua akan membuat kita apa ya, rugi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Apalagi kita udah pacaran udah 3 tahun, udah 4 tahun, bahkan ada yang 9 tahun gitu ya. Sejak SMP kali ya pacarannya. Jadi ya buat apa pacaran lama-lama kok nggak ada komitmen gitu. Ini serius apa enggak sih? Jadi di situ kamu mencoba untuk seperti kayak ya memastikan gitu loh bahwasanya ya jangan-jangan ini hanyalah sebuah perjalanan yang memang harus aku tempuh untuk menemukan yang terbaik begitu. Nah, karena di sini ada tudisi. Aku melihat memang kamu merasa bahwasanya ini gambaran ya aku butuh sendiri. Ada beberapa dari kamu itu cara kamu untuk bangkit ya, kamu tidak ingin terkoneksi dengan siapapun. Kamu berusaha sendiri di sini. Ada time to go.
Karena memang ini sudah ditakdirkan untuk kamu, ini sudah menjadi garis hidup kamu. Bahwasanya kamu itu merasa sudah kayak tidak percaya lagi sama siapapun gitu loh. Terkadang ya ada juga beberapa dari kamu yang sempat trauma karena hal-hal di masa lalu yang begitu sangat menyulitkan, menyakitkan, ya membuat kamu kecewa, ya. Nah, tapi saat ini kamu benar-benar kayak aku harus keluar dari semua kondisi ini. Inilah yang memang harus aku lakukan. Oke. Dan aku juga melihat kamu akan membangun suatu kehidupan yang memang layak. Yang suatu kebahagiaan akan kamu temukan. Mungkin saja ini adalah sebuah pertemuan kamu dengan seseorang ada loyal heart yang tadinya kamu merasa saat kamu pengen benar-benar kayak untuk mencintai diri sendiri, ada self love ya. Di situ ya akhirnya datang sebuah cinta yang benar-benar membawa kamu kepada suatu perubahan. Ya, ini dia loyal heart. Oke. Nah, mungkin saja ada sebuah takdir yang memang sudah digariskan untuk kamu, pada akhirnya kamu setelah lama berpetualang, setelah lama kamu merasakan kesedihan, atau setelah lama kamu merasa sendiri gitu ya, dan pada akhirnya kamu akan ketemu dengan seseorang. Seseorang yang akan bersama-sama membangun kehidupan ini. Dan ini juga ada serendipity. Kamu akan merasa bangga atau kamu akan merasa diri kamu akan mulai bangkit, kamu mulai punya gairah, kamu mulai menyadari bahwa bahwa apa ya kayak mimpi kamu atau doa kamu satu persatu mungkin akan terwujud. Nah, inilah ya, terkadang ya namanya kita manusia ya pasti kita tuh inginnya menang, inginnya kenyang gitu ya. Terus inginnya kita bahagia, inginnya sukses gitu. Tapi untuk melalui semua itu pasti kita akan melalui jalan yang berlika-liku. Dan itu adalah proses, dan itu harus kita benar-benar kayak, ya nikmatilah prosesnya. Bisa nggak kamu melatih prosesnya itu? Nah, jika bisa, arti kata kamu akan mencapai kesuksesan. Apalagi di sini aku melihat ada loyal heart, hati kamu akan merasa bahagia, mungkin saja beberapa dari kamu akan ketemu dengan seseorang yang akan bersama-sama membangun kehidupan ini. Ya mungkin satu circle dengan kamu. Sama-sama punya tujuan hidup. Kedepannya itu pengennya apa gitu. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, apakah yang terbaca di sini untuk Scorpio. Oke, fokuskan seseorang ya, karena aku juga lihat ya ada sebuah takdir yang akan kamu benar-benar apa ya kayak kamu tahu oh ini takdir gitu. Kamu akan paham bahwasanya yang sekarang ini kamu jalani itu adalah takdir. Bisa saja mungkin kamu beberapa dari kamu itu lagi menyelesaikan sebuah karma ya. Terkadang kita kan nggak tahu apa yang pernah kata-kata kita yang keluar ternyata menyakiti banyak orang, kita nggak tahu ya. Termasuk mungkin saja orang yang dekat dengan kita. Aku lihat ya di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada kartu Pisces, ya ada zodiak Pisces, kartu The Moon. Ada Strength, ada Leo, ada The Lover, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, dan ada Aries, Leo, Sagi. Sebentar. Nah, ini itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Jadi di kartu The Moon ini adalah gambaran ya aku melihat ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu. Ada seseorang yang begitu sangat berharap ya untuk bisa memiliki kamu. Tapi dia merasa tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Mungkin saja ada hal-hal dulu yang pernah terjadi. Kamu dengan dia pernah terkoneksi, tapi itu adalah cinta yang salah. Karena di sini ada kartu The Lover. Ya. Ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Kekuatan cinta ini memang sulit untuk dihilangkan. Rasa itu semakin kuat. Rasa itu semakin menggebu-gebu. Ya, tetapi pada akhirnya antara kamu dengan dia, makanya di sini aku melihat kamu lagi pengen menarik diri ya dari hubungan ini. Karena kamu tahu hubungan ini mungkin tidak akan pernah berkomitmen. Hubungan ini ya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Nah, di situ kamu mencoba untuk menaklukkan diri kamu sendiri. Karena yang sulitnya itu yang susahnya itu melawan
kayak emosi kita, hasrat kita melawan diri kita sendiri gitu loh. Jadi itu yang kamu lawan gitu ya. Sehingga akhirnya emang sih awalnya sulit ya, sulit sekali untuk kamu melupakan atau move on, tapi pada akhirnya kamu bisa melupakan dia. Dan dia ternyata seseorang itu saat kamu sadar dia tidak bisa kamu miliki, mungkin kamu yang benar-benar harus meninggalkan dia. Ya, nah itu juga sudah digariskan buat kamu. Kenapa? Kamu harus ketemu dengan orang yang salah, orang yang mungkin sudah menikah, orang yang sudah punya pasangan ya. Mungkin di situ adalah proses pendewasaan kamu, sehingga kamunya nanti juga bisa selektif dalam memilih pasangan. Mungkin awalnya kamu itu ya mungkin ada yang baru pacaran gitu ya, baru ketemu dengan lawan jenis, di situ ngerasa kayak, "Oh, aku nyaman sama dia." Perhatiannya itu kayak wah banget gitu ya, sehingga membuat aku itu kayak merasa kayak dihargai, kayak ya seperti anak kecil, seperti ya semua apa yang aku butuhkan dia selalu memenuhi, seakan-akan apa ya, aku itu tidak akan pernah tersusahkan gitu loh. Nah itu yang membuat kamu itu merasa ya tertarik sama dia dan sulit untuk melepaskan. Tapi di situ banyak pelajaran yang kamu dapatkan. Pada akhirnya kamu menyadari ini hubungan yang mungkin tidak bisa untuk kita pertahankan ya. Aku merasa juga ya kalau kamu itu memahami kalau cinta seperti ini mungkin tidak akan pernah ketemu dengan kebahagiaan. Karena seseorang masih terikat dengan pasangannya dan mencintai kamu, itu kan sulit. Kamu hanya sebatas untuk ya terkesan jadi pelarian. Kamu terkesan seperti apa ya kayak eh ya sulit nih mengungkapkannya. Jadi makanya kamu akhirnya menyadari kalau ya udah aku berpikir untuk bisa lepas dari hubungan ini kan ada burung di sini. King of Sword. Kamu mulai berpikir, kamu optimis ya untuk benar-benar kayak aku pengen lepas atau bebas dari hubungan ini. Karena di sini aku juga merasakan ada The Chariot. Kamu itu akhirnya bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak gitu loh. Mana yang harus kamu pertahankan, mana yang tidak. Nah, karena di sini nantinya akan terjadi konflik. Konflik batin, konflik kamu dengan dia, konflik kamu juga dengan keluarga, itu akan berefek juga gitu loh. Kenapa? Karena hubungan antara satu sama lain, hubungan apa ya, kayak hubungan percintaan gitu ya, hubungan sepasang manusia, itu pasti dong ikut campur kepada keluarganya. Nah, kalau memang ada umur seperti ini, apakah keluarga akan setuju? Nah, disitulah nantinya konflik akan terjadi, ya. Jadi kamu pikirannya itu kayak panjang banget gitu ya, dan akhirnya kamu bisa tahu. Nah, dengan begitu, eee, kamu akhirnya bisa membuat hidup kamu itu mungkin lebih kayak, apa ya, self love, terus kamu bisa menemukan yang terbaik juga ya, karena di sini ada loyal heart. Dan saat kamu sudah bahagia, ternyata seseorang di masa lalu itu begitu merindukan kamu sebenarnya. Ya, itu kan kesalahan dia juga ya. Kenapa? Dia mungkin selama ini sudah membohongi kamu, selama ini sudah merasa kayak, "Ah, aku tidak akan kamu tinggalkan karena kamu begitu sangat mencintai aku," gitu. Nah, dia salah gitu loh, ternyata akhirnya kamu bisa sadar. Nah, itu juga sebuah takdir yang sudah digariskan untuk kamu, bahwasanya kamu akan pernah ketemu dengan orang seperti ini. Ini ya beberapa dari kamu ya, tapi beberapa dari kamu ya mungkin jangan, diyakini bahwasanya, "Oh, apakah nanti aku akan ketemu dengan seperti seperti itu?" Nah, mungkin kamu lebih selektif lagi gitu. Lebih kalau berkenalan dengan seseorang, ya mungkin kamu lebih pertanyakan lagi, lebih detail lagi, lebih mengetahui tentang siapa dia gitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca selanjutnya. Oke. Oke, banyak banyak banget. Kadang kalau kita merasa capek sebetulnya bukan butuh nasehat, tapi pengen ceritaan semuanya, iya. Kalau kita capek, lelah, apalagi kita nggak ada tempat cerita, itu kayak berat banget beban yang kita pikul. Tapi kalau kita udah menceritakan semuanya, mungkin kepada teman-teman atau kepada siapapun, itu hati kita bisa lega. Ya, makanya di sini aku melihat kamu itu akan menjaga hubungan dengan seseorang yang mungkin tulus terhadap kamu. Ya, karena kamu juga di sini aku tahu ya, kamu tahu membedakan mana teman yang layak untuk kamu, eee, jalani gitu ya, terus mana teman yang tidak tulus, itu kamu akan tahu. Nah, di sini kamu akan benar-benar menjaga hubungan persahabatan kamu dengan orang-orang yang tulus, karena di situ nantinya kamu membutuhkan untuk mencurahkan semua isi hati kamu, ya.
namanya kita manusia pasti. Tapi yang lebih baik itu curhat kepada Tuhan, oke? Orang-orang cuma upload story story pas dia senang saja, padahal bisa jadi dia lebih sedih dari kita. Iya. Jadi kita tidak perlu melihat seseorang, intinya tidak perlu membandingkan hidup orang lain dengan diri kita sendiri. Karena belum tentu hidup orang itu baik-baik saja. Mungkin saja karena mereka bisa menyembunyikannya, bisa menutupinya atau bisa menyelesaikannya. Ya. Kali-kali jangan mikirin ambisi mulu, coba hidup tanpa ekspektasi pasti lebih enteng. Iya, bikin enjoy hidup itu. Jangan terlalu banyak mikir ini, mikir itu ya. Ya setidaknya kita yang logis-logis saja gitu loh. Jangan terlalu kita memikirkan hal seperti ini, seperti itu ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil, asal kitanya jangan mengkhianati proses, ya enggak sih? Nah, jadi kita itu benar-benar harus menjalankan proses yang ada. Jadi kita itu jangan terlalu Oke, lanjut ya. Terhenti sejenak karena ada yang datang. Ini disebut penakut nggak mau, tapi kita seringkali nggak memulai karena takut gagal. Jadi kita tuh beranikan diri kita, jangan kita takut untuk gagal, jangan takut untuk memulai sesuatu itu. Karena kalau kita tidak memulai, kita tidak akan tahu bahwasanya kita bisa atau enggaknya, begitu, ya. Ini kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan nilai apa yang sudah ditakdirkan sama Dia. Tapi yang Tuhan nilai kan proses kitanya. Jadi proses kita itu ya itu sangat penting. Kita itu bisa memperbaiki diri enggak? Kita itu berusaha-berusaha enggak? Berjuang enggak gitu? Atau hanya kita bisa menerima saja? Nah, itu yang akan dilihat. Lelah itu wajar, istirahat sejenak. Yang enggak boleh itu menyerah. Ya, namanya kita hidup, jangan pernah menyerah. Oke, teruslah berjuang walaupun kita terjatuh, tersungkur, berdarah ya. Tetaplah berjuang dan berusaha serta berdoa. Maka kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik. Oke, teman-temanku Scorpio, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.